Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia Nurrahma dengan NIM 202014324. Mata kuliah Konsep Dasar Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, dalam video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis bunyi bahasa. Ada 10 jenis-jenis bunyi bahasa yang harus kita ketahui, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Yang kedua, bunyi oral dan bunyi nasal. Yang ketiga, bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Yang keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Yang kelima, bunyi panjang dan bunyi pendek. Yang keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Yang ketujuh, bunyi nyaring dan bunyi tak nyaring. Yang kedelapan, bunyi egresif dan bunyi ingresif. Yang kesembilan, bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Yang 10, bunyi utama dan bunyi sertaan. Baiklah, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama yaitu bunyi vokal, konsonan, dan semivokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang dihasilkan dengan cara setelah arus udara keluar dari glotis, celah pita suara, lalu arus ujar hanya diganggu atau diubah oleh posisi lidah dan bentuk mulut. Sedangkan bunyi konsonan terjadi setelah arus ujar melewati pita suara, diteruskan ke rongga mulut dengan mendapat hambatan dari artikulator aktif dan artikulator pasif. Sedangkan bunyi semivokal adalah bunyi yang proses pembentukannya mula-mula secara vokal, lalu diakhiri secara konsonan. Karena itu, bunyi ini sering juga disebut bunyi hampiran, aproksiman. Yang kedua, bunyi oral dan bunyi nasal. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan keluarnya arus ujar. Bila arus ujar keluar melalui rongga mulut, maka disebut bunyi oral. Bila keluar melalui rongga hidung, disebut bunyi nasal. Yang ketiga, bunyi bersuara dan bunyi tak bersuara. Kedua bunyi ini dibedakan berdasarkan ada tidaknya getaran pada pita suara sewaktu bunyi itu diproduksi. Bila pita suara turut bergetar pada proses pembunyian itu, maka disebut bunyi bersuara. Bila pita suara tidak bergetar, disebut bunyi tak bersuara. Yang keempat, bunyi keras dan bunyi lunak. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara ketika bunyi ini diartikulasikan. Sebuah bunyi disebut keras apabila terjadi karena pernafasan yang kuat dan otot tegang. Sebaliknya, sebuah bunyi disebut lunak apabila terjadi karena pernafasan lembut dan otot kendur. Yang kelima, bunyi panjang dan bunyi pendek. Bunyi panjang merupakan bunyi yang diartikulasikan dengan vokal yang panjang. Sebaliknya, bunyi pendek adalah bunyi yang diartikulasikan dengan vokal pendek. Yang keenam, bunyi tunggal dan bunyi rangkap. Pembedaan ini berdasarkan pada hadirnya sebuah bunyi yang tidak sama sebagai satu kesatuan dalam sebuah silabel. Suku kata. Bunyi vokal rangkap disebut diftong dan bunyi tunggal disebut monoftong. Bunyi rangkap konsonan disebut klaster. Yang ketujuh, bunyi nyaring dan tak nyaring.
Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan derajat kenyaringan sonoritas bunyi-bunyi itu yang ditentukan oleh besar kecilnya ruang resonansi pada waktu bunyi itu diujarkan. Bunyi vokal pada umumnya mempunyai sonoritas yang lebih tinggi daripada bunyi konsonan. 8. Bunyi egresif dan bunyi ingresif. Pembedaan kedua bunyi ini berdasarkan dari mana datangnya arus udara dalam pembentukan bunyi itu. Kalau arus udara datang dari dalam, seperti dari paru-paru, maka bunyi tersebut disebut bunyi egresif. Bila datangnya dari luar, disebut bunyi ingresif. 9. Bunyi segmental dan bunyi suprasegmental. Bunyi yang dapat disegmentasikan, seperti semua bunyi vokal dan bunyi konsonan, adalah bunyi segmental. Sedangkan bunyi atau unsur yang tidak dapat disegmentasikan, yang menyertai bunyi segmental itu, seperti tekanan, nada, jeda, dan durasi, disebut bunyi atau unsur suprasegmental atau non-segmental. Ke-10. Bunyi utama dan bunyi sertaan. Pembedaan adanya bunyi utama dan bunyi sertaan ini didasarkan pada adanya proses artikulasi pertama, artikulasi utama atau artikulasi primer, dan adanya artikulasi sertaan. Bunyi-bunyi sertaan disebut juga bunyi pengiring yang muncul akibat adanya proses artikulasi sertaan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang bunyi vokal dan klasifikasi bunyi vokal. Dalam bahasa Indonesia ada 6 bunyi vokal, yaitu A, I, E, U, dan O. Pengklasifikasian bunyi vokal berdasarkan 1. Tinggi rendahnya lidah. 2. Bagian lidah yang bergerak. 3. Struktur atau artikulasi. 4. Bentuk bibir. Berdasarkan tinggi rendahnya lidah, klasifikasi vokal dibagi menjadi 3, yaitu A. Vokal tinggi yang berada pada huruf I dan U. B. Vokal madya yang terletak pada huruf E, O, dan O. C. Vokal rendah yang terdiri dari huruf A dan A. Yang kedua, bagian lidah yang bergerak. Terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu A. Vokal depan. Terdiri dari huruf I, E, dan A. B. Vokal tengah. Terdiri dari huruf E. C. Vokal belakang yang terdiri dari huruf U, O, dan A. Yang ketiga, struktur atau artikulasi yang terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu A. Vokal tertutup yang terdapat pada huruf I dan U. B. Vokal semi tertutup terdapat pada huruf E, dan O. C. Vokal semi terbuka terdapat pada huruf E dan O. Yang D. Vokal terbuka terdapat pada huruf A. Yang keempat, bentuk bibir
Berdasarkan bentuk bibir, terdapat 4 bagian. Yang pertama, A. Vokal bulat, yaitu terdapat pada huruf O dan U. Yang kedua, B. Vokal netral, yaitu terdapat pada huruf A. Yang ketiga, C. Vokal tak bulat, terdapat pada huruf I, E, A, E, dan A. Itulah dia tadi pembahasan tentang jenis-jenis bunyi bahasa dan bunyi vokal dan klasifikasi bunyi vokal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.